membuat penjelasan kecurangan dan lain sebagainya, ini kan selalu digaungkan oleh pihak yang kalah. Jadi bukan gara-gara bansos ya Bang? Kalau ya, ini dia yang sering digaung-gaungkan kan. Berapa kali ketika saya menyampaikan program makan dan susu gratis itu diteriak apa macam-macam lah, ada yang teriak takbir lah, ada yang teriak Kawan Akurat, kita bertemu lagi dalam program Akurat Talk. Kena tuh barang. kena tuh barang. Pesta Demokrasi 2024 tinggal menunggu pengesahan resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Namun dari hasil hitung cepat berbagai lembaga survei dan perkembangan real count, rakyat sudah mendapat gambaran siapa-siapa saja yang memenangi pemilihan umum baik di pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif 2024. Yang jelas sejauh ini pasangan calon nomor 2 Prabowo Gibran memenangi perolehan suara nyaris di semua provinsi. Nah, pertarungan sengit masih berlangsung di DKI Jakarta yang menjadi salah satu medan pertarungan penting. Di wilayah yang diklaim sebagai basisnya Anies Baswedan ini, pasangan Prabowo Gibran mampu menunjukkan performa apik, bahkan mengejutkan banyak pihak. Keberhasilan itu meruntuhkan dominasi sosok Anies Baswedan di kalangan pemilih Jakarta. Tapi tentu tidak lepas dari peran tim kampanye daerah yang dipimpin tokoh politik kawakan yang saat ini kabar gembiranya sudah hadir di studio Akurat.co. Beliau adalah Ahmad Zaki Iskandar, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Wilayah DKI Jakarta. Bang Zaki, terima kasih banyak sudah hadir di studio Akurat.co. Assalamualaikum semuanya. Pasti lagi sibuk-sibuknya, bebannya kan double nih Bang. Ngawal pileg, ngawal pilpres juga. Persis. Pekerjaannya luar biasa, betul, capek. Betul. Tapi masih sempat, terima kasih Bang untuk hadir di sini Bang. Ya. Bang Zaki, pertanyaan pertama langsung kita ya. Oke. Beberapa hasil quick count seperti saya tadi bilang Bang, menunjukkan perolehan suara bagus ya di DKI Jakarta juga terutama. Tapi berselisih tipis dengan pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Prabowo Gibran berselisih tipis dengan pasangan 01. Tapi di Sirekap KPU yang kita lihat terakhir menunjukkan paslon 02 tipis di atas Anies Baswedan dan Muhaimin. Ya perbedaannya puluhan ribu lah, nggak nyampe 100.000 gitu. Bagaimana data atau proyeksi internal TKD DKI Jakarta terkait perolehan suara? Alhamdulillah, jadi walaupun kita tidak boleh mendahului nanti hasil dari KPUD Jakarta dan KPU Pusat juga, untuk Provinsi Jakarta memang kerja keras selama ini seluruh Koalisi Indonesia Maju, partai-partai politik yang ada di sana, relawan, simpatisan, termasuk juga masyarakat. Memang di Jakarta ini semuanya sangat rasional sekali. Para pemilih melihat bagaimana performa para calon presiden dan wakil presiden yang ditampilkan, baik dari 02, 01, 03, pada saat debat itu juga mempengaruhi. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilih, terutama di Jakarta, terkait dengan pilihan presiden ini. Nah, alhamdulillah kerja keras kami semua ini, kemudian juga performa Pak Prabowo dan Mas Gibran, alhamdulillah mendongkrak suara dan perolehan di Jakarta yang diklaim merupakan basis suaranya Pak Anies Baswedan. Jadi pemilih Jakarta itu rasional ya Bang? Rasional kalau kita lihat di pilihan presiden ya, itu sangat-sangat rasional sekali. Indikatornya apa Bang? Mungkin selain apakah dari debat ke debat semakin naik? Ya, jadi kita bisa lihat beberapa survei di tahun 2023, mulai dari semester kedua, antara bulan Juli Agustus, itu memang Pak Anies masih sangat tinggi sekali surveinya waktu itu, bahkan lebih dari 50%. Juli 2023? 2023. Sebelum Mas Gibran menjadi sebelum Mas Gibran ya. Prabowo. Kemudian Pak Prabowo masih di bawah 20% kisarannya, antara 18-19%. Tapi setelah Pak Prabowo kemudian berpasangan dengan Mas Gibran, bulan November itu terjadi kenaikan yang luar biasa. Terlebih ketika debat presiden sudah dimulai, kampanye dan debat presiden sudah dimulai nih, ya, kampanye terbukanya ya. Dan ini semua partai-partai Koalisi Indonesia Maju, partai politik, kemudian para relawan dan simpatisan. Yang pertama dilakukan oleh kami dari TKD adalah memberikan pemahaman kepada seluruh kader-kader partai kita, para relawan terutama dan juga simpatisan terkait dengan program-program kerja strategisnya Pak Prabowo Gibran.
Apalagi yang kita sering gaungkan itu adalah makan siang dan susu gratis untuk anak-anak usia sekolah. Nah, ini yang kemudian direspon dengan baik oleh kami dan kita memberikan informasi berjenjang kepada masyarakat langsung, berbagai macam caranya. Bukan saja melalui TV dan debat, tapi juga banyak kader-kader partai, para relawan, ini bertemu langsung dengan masyarakat dan kemudian menceritakan program ini, apa keuntungannya, dan bagaimana program ini bisa dijalankan. Nah, maka dari itu masyarakat Jakarta merespon dengan positif terkait dengan program makan siang dan susu gratis untuk anak siswa-siswa kita di sekolah dasar maupun di SMP. Disinilah saya bisa menilai bahwa ternyata masyarakat Jakarta itu rasional, tingkat rasionalnya sangat tinggi. Dari kampanye ke kampanye melalui sosialisasi program itu peningkatannya kelihatan. Sangat signifikan. Ya. Signifikan memang. Dan diskusi mengenai makan siang dan susu gratis ini juga respon dari masyarakat, antusiasme dari masyarakatnya juga sangat positif. Ketika kita turun ketemu masyarakat, mereka bertanya bagaimana programnya? Dan kapan dijalankan? Insya Allah kita bilang 2025, kita persiapkan dulu 2024 ini, 2025 mudah-mudahan bisa dijalankan. Ya. Kemudian keuntungannya apa buat masyarakat ini? Bagaimana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang kita lakukan buat anak-anak kita. Jadi bukan gara-gara bansos ya Bang? Kalau ini dia yang sering digaung-gaungkan kan. Tapi buat saya, ketika ada antusias masyarakat dengan bertanya, kemudian diskusi, ada dialog berarti ketika sosialisasi itu, karena saya sendiri ya sebagai caleg juga, kita kan sosialisasi kepada masyarakat tuh ya, itu sering sekali mendapatkan dialog-dialog ataupun pertanyaan mengenai susu dan makan gratis untuk anak-anak mereka. Ini top of mind berarti program. Ini top of mind, ya, langsung. Nanti kita bedah ya Bang ya, masalah program makan siang susu gratis itu. Tapi situasi saat ini, tim Paslon 01 dan 03 itu kan mengklaim banyak temuan kecurangan di lapangan. Ya, pasti merasakan juga Bang Jaki, sehingga mereka mau menindaklanjuti secara hukum maupun secara politik. Ya, bahkan Capres 03 Ganjar Pranowo itu meminta DPR bersikap kan, mengeluarkan hak angket atau interpelasi. Ada juga kelompok pensiunan jenderal bahkan ya meminta Jokowi dimakzulkan. Bang Jaki yang memahami betul bagaimana upaya pemenangan di DKI Jakarta, bagaimana menanggapi tuduhan-tuduhan ini? Kami sebetulnya begini, proses demokrasi ini kan berjalan dengan tahapan-tahapan yang sudah sangat luar biasa ya. Sangat terbuka. Pilihan itu ada di tangan masyarakat. Ya, bagaimana demokrasi kita, pengamat dari luar juga sebetulnya demokrasi kita ini berjalan di track yang memang sudah sangat luar biasa sekali. Karena one man one vote loh di Indonesia ini. Tidak memberikan delegasinya kepada partai politik. Nah, dengan proses seperti ini buat kita biasalah. Yang kalah itu pasti menerangkan, menjelaskan kekalahannya seperti apa. Tapi ya sudahlah. Kalau mereka tidak puas dengan proses silakan aja. Kan dibuka juga ruang untuk pengaduan, komplain, dan lain sebagainya. Itu juga kan ada aturannya. Kemudian juga buat penjelasan kecurangan dan lain sebagainya, ini kan selalu digaungkan oleh pihak yang kalah. Curang di sini, curang di sana. Sebetulnya buat kita, bagaimana konsep mengadu gagasan, mengadu program, kemudian juga berdiskusi antara sesama kompetitor ataupun dengan masyarakat langsung sebagai pemilih, berdiskusi bagaimana ke depan Indonesia ini bisa kita jalankan, kita kelola dengan baik. Tentu saja tujuannya semua sama lah, kesejahteraan sosial, tapi kan jalannya berbeda-beda nih. Nah, jalan inilah yang kemudian masyarakat kalau bisa menyerap, pasti bisa dipahami, pasti mereka akan ini kok. Saya sih percayanya proses kita ini sudah sangat demokratis sekali dan tahapan-tahapan yang kita lalui juga sangat berjenjang dan luar biasa. Tapi TKD Prabowo Gibran DKI Jakarta sendiri mengalami nggak ada upaya-upaya kecurangan dari pihak lain gitu misalnya, dari paslon lain gitu untuk membeli suara misalnya begitu. Ada temuan-temuan seperti itu? Enggak, kalau kita nggak lihat seperti itu ya. Cuman metode cara penyampaiannya ini yang kadang-kadang juga menggunakan sarana ibadah yang agak sedikit keluar sarana pendidikan misalnya. Tapi ya sudahlah. Kita lihat justru ketemu langsung dengan masyarakat, berdiskusi dan juga mendengarkan mereka, itu yang paling efektif sekarang itu. Flashback sedikit Bang Jaki.
Apa sih yang menjadi tantangan terbesar TKD Prabowo Gibran DKI Jakarta dalam masa kampanye kemarin? Apalagi Anda sendiri sempat mengakui bahwa ini wilayah yang sangat menantang nih. Iya. Karena basisnya Capres 01 Anies Iya. Baswedan. Silakan. Yang pertama, Pak Anies ini kan punya pemilih tradisional, yang juga pemilih fanatik di Jakarta. Sebagai pimpinan daerah di Jakarta, kita melihat bahwa seorang Anies Baswedan ini diterima oleh masyarakat Jakarta sebagian besar ya, selama 5 tahun. Dan tentu saja perolehan suara Pak Anies di pilkada yang sebelumnya itu juga kan cukup luar biasa ya, walaupun di tengah konflik dan lain sebagainya lah. Tapi kita percaya program prioritas Prabowo Gibran ditawarkan kepada masyarakat. Bagaimana mendeliver message ini kepada masyarakat dengan bahasa masyarakat yang sederhana. Iya kan? Ini kan yang masyarakat tunggu. Bahasa masyarakat yang sederhana. Kalau bahasanya bahasa akademik yang cukup jelimet buat masyarakat umum, itu kan pasti agak, masyarakat juga pasti walaupun banyak pertanyaan, agak-agak bingung. Tapi kita ketika menyampaikan program ini dengan bahasa sederhana yang umum dan mudah dipahami oleh masyarakat, nah inilah yang paling penting sebetulnya. Jadi terlepas dari apapun, bagaimana cara penyampaian seluruh tim kampanye daerah, terutama paslonnya, ketika berdiskusi dengan masyarakat. Kan kita bisa lihat pada saat debat juga. Walaupun kalau saya sih lihatnya waktunya sangat-sangat pendek sekali debat itu, tidak bisa menjelaskan secara konkret, secara utuh program-programnya. Tapi paling tidak ada beberapa kalimat-kalimat message yang kemudian pesan-pesan yang kemudian disampaikan pada masyarakat. Itulah yang menjabarkan. Nah, yang di lapangan itu ya. Yang jadi di lapangan inilah yang menjabarkan. Sudahlah itu program itu top of mind. Lalu penyampaiannya yang lebih penting lagi. Tantangan berikutnya bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat yang sudah memang awalnya menetapkan pilihan kepada Pak Anies Baswedan. Itu tantangan di Jakarta. Ada pembacaan nggak? Ada berapa kali migrasi suara gitu. Kita sambil ini aja ya. Berapa kali ketika saya menyampaikan program makan dan susu gratis itu diteriak macam-macam lah. Ada yang teriak takbir lah, ada yang teriak kok takbir teriaknya. Iya, makanya ketika lagi nyampaikan itu tiba-tiba di belakang dia teriak takbir. Ya sudah kita takbir juga. Allahu Akbar gitu kan. Karena dia teriak. Tapi ya ini merupakan setelah ada hal-hal seperti itu, kita menyerapnya juga tidak dengan emosional. Justru kita malah terpancing untuk kemudian menjelaskan secara sederhana program itu. Itu mungkin menjadi rahasia dapurnya ya, TKD Prabowo Gibran DKI Jakarta. Apa ada strategi lain yang pendekatannya ke anak muda mungkin gitu? Kita kalau di kantor ya, kantor TKD ini menjadi tempat diskusi juga buat para relawan dan simpatisan yang dari lapisan masyarakat, terutama anak-anak muda, mahasiswa. Itu berapa kali kita bikin diskusi pada mereka. Kenapa kita harus memilih Prabowo Gibran? Ya. Karena ini loh program-programnya, kemudian ini loh jangka panjangnya. Yang kita persiapkan itu 2045. Bagaimana mempersiapkannya? Nah, sekaranglah waktunya. 20 tahun lah kita katakan. Nah, 20 tahun ke depan itu bukan lagi zaman kita, tapi anak-anak ini. Iya. Itulah yang kenapa kita bersikeras bahwa sebelum membangun sesuatu atau kita berpikiran mau maju, modern, dan lain-lain, fondasinya terlebih dahulu. Generasinya. Fondasi untuk anak-anak kita yang nanti 2045 generasi masa depan itu ya. Nah, itu. Fondasinya apa aja? Kesehatan, pendidikan mereka. Nah, inilah yang kita berikan pemahaman kepada para pemilih pemula, mahasiswa, dan lain sebagainya. Jadi untuk proyeksi target suaranya Prabowo Gibran belum waktu jelas itu kami hanya berpikiran bagaimana caranya mendekatkan gap elektabilitas. Elektabilitas. Ini udah tercapai dong. Iya, kalau popularitas kan udah sama lah ya semua ya. Tapi bagaimana mendekatkan gap elektabilitasnya. Dan alhamdulillah setiap bulan kita dapat survei itu membaik terus, meningkat terus. Kemudian juga sementara yang Pak Aniesnya juga ada kecenderungan untuk turun. Sampai di akhir titik pada hari pencoblosan. Jadi kita lihat saja mudah-mudahan ini hasilnya, walaupun saat ini kita udah unggul, ya sekitar 20-an ribu lebih lah.
Ya kita lihat trennya sampai akhir tanggal 2, tanggal 3 Stabil nanti stabil. Stabil ya. Ya, kalau dengan begitu itu Selisihnya udah sekitar 20.000. pencapaian yang sangat luar biasa sekali Iya, buat iya. kami. Karena berawal dari suara yang sangat minim kecil ya kan buat Pak Prabowo waktu itu. Mungkin faktornya Mas Gibran juga penting di sini. Faktor Mas Gibran. Jadi paslon ini juga sangat penting. Ya, saya belajar banyak sekali dari debat-debat yang kemudian bisa merubah pandangan masyarakat. Ya kan kita bisa lihat debat pertama Pak Prabowo seperti apa, debat kedua yang pertamanya Mas Gibran, yang dianggap Mas Gibran ini selalu menghindari diskusi, menghindari debat, menghindari ini, tiba-tiba malah Mas Gibran yang jadi superstarnya waktu itu. Begitu juga dengan debat ketiga dan debat keempat sampai debat kelima. Antusias masyarakat Jakarta untuk melihat debat itu sangat luar biasa sekali. Oke. Itu kalau waktu-waktu debat pasti jalanan agak-agak kosong lah tuh, agak lenggang lah ya. Berarti orang Jakarta pemilih rasional. Iya. Jadi program makan siang gratis itu buat anak-anak sekolah, pembagian susu gratis, itu secara umum dapat diterima. Dapat diterima oleh masyarakat. Apalagi penyampaian kita sederhana. Tapi kan ada isu-isu miring pemotongan subsidi misalnya. Atau kenaikan tarif pajak nantinya ketika untuk menutupi anggaran itu. Begini, pada saat nanti siapapun yang duduk di kabinet ya, meramu anggaran, nggak usah ada program susu gratis dengan makan siang gratis juga pasti akan ada penyesuaian terhadap program-program kerja. Kemudian ada penyesuaian terhadap entah itu tarif, pajak, dan lain sebagainya. Tapi kan kita tidak melulu harus menaikkan tarif, memotong anggaran ini, memotong anggaran itu. Kan kita juga bisa cari potensi-potensi lain yang memungkinkan untuk membantu program makan siang dan susu gratis. Misalkan ya, untuk tahap pertama, kenapa enggak potensi untuk CSR dari perusahaan? Untuk tahap pertama nih. Untuk tahap pertama, walaupun CSR ini nanti mungkin dipergunakan untuk bantuan kepada sekolah-sekolah madrasah, sekolah-sekolah swasta, ya, yang memang kelasnya umum. Nah, ini kan bisa membantu pemerintah untuk anggaran tadi. Jadi sebetulnya siapapun nanti menjadi presidennya, programnya apapun, penyesuaian anggaran itu pasti ada. Hanya tinggal kita lihat kondisi ekonomi dunia ini dan ekonomi masyarakat akan seperti apa. Di proyeksi Indonesia memang 2024 ini kita akan berjalan dengan aman karena ekonomi berjalan sangat luar biasa. Tapi kita tidak tahu 2025 nanti seperti apa nih. Ya, gonjang-ganjing perang di sana sini, kemudian energi yang makin lama makin mahal, energi fosil. Nah, ini kan menjadi pertimbangan-pertimbangan khusus. Bang Jaki juga pernah menjabat sebagai bupati kan, 2 periode. Pasti mengerti betul bagaimana memanage supaya program seperti makan siang gratis dan susu gratis ini bisa berjalan. Nah, ini kan program ini yang kami dengar ya, Bang, sudah punya proyek percontohan tuh di Sukabumi kalau nggak salah, di Jawa Barat. Kalau skalanya nasional pasti kan rumit nanti, Bang. Iya, ya kan sangat rumit dan itu harus bersinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah juga provinsi, pemerintah provinsi gitu. Mungkin Bang Jaki sendiri punya saran secara personal ya untuk implementasinya seperti apa? Kemarin sempat kami berdiskusi di Kementerian Perekonomian terkait dengan program susu dan makan siang gratis. Ada opsi lain, ada opsi lain sebetulnya. Anggarannya nanti itu dikirim melalui anggaran BOS atau bantuan operasional sekolah, spesifik untuk makan siang dan susu gratis. Itu kan indeksnya terlihat. Kalau misalkan satu siswa, katakanlah untuk makan siang 15.000, untuk susunya 5.000. Berarti melibatkan Kementerian Pendidikan? Berarti melibatkan Kementerian Pendidikan dengan transfer ke BOS-nya langsung ke daerah, kan BOS itu langsung ke rekening sekolah. Nah, kemudian pelibatan terhadap pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten, termasuk pemerintah desa dan kecamatan sebetulnya. Bagaimana pelibatannya mereka? Dari tingkat provinsi bisa mengirimkan entah itu dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan untuk membekali para kepala sekolah terhadap pengetahuan mengenai nutrisi bagi anak-anak kita. Kalau dulu kan kita dengar 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu apa aja sih komposisinya? Bagaimana sih kita bisa menyajikan kepada anak-anak kita? Kemudian program untuk penyajiannya juga seperti apa? Bagaimana kalau kita melibatkan UMKM di sekitar sekolah?
Ya. Kemarin saya sempat diskusi juga, Pak. Nah, ini penting soalnya kan jangan katanya korporasi-korporasi nanti korporasi catering, perusahaan menjadi... catering. No, nggak perlu harus perusahaan catering. Kenapa tidak kita libatkan warung gado-gado yang dekat sekolah? Ya. Ada warteg yang dekat sekolah. Ada tukang bakso, ada tukang bubur yang ada di sekolah. Selama mereka diberikan pemahaman mengenai asupan nutrisi dan gizi yang baik kepada anak-anak kita, kenapa enggak? Berarti diedukasi dulu. Diedukasi dulu. Semua diedukasi dulu. Nah, kita punya waktu nih, kurang lebih sekitar 8 sampai 10 bulan lah ke depan, ya. Sebelum tahun 2025 jalan ya. Nah, ini kita punya waktu panjang untuk kemudian kita bisa mendedikasikan program ini kepada para kepala sekolah. Tetap kuncinya nanti ada di kepala sekolah. Oke. Kalau kita berikan melalui program BOS tadi, ya. Dan sekolah itu kan setiap tahun juga diaudit oleh BPK. Jadi nggak perlu khawatir juga. Nah, justru kalau kita pakai program korporasi tadi, justru khawatir ada di sini lebih banyak kebocoran dan juga ketidaksesuaian terhadap nutrisi yang kita ada. Anak-anak kita kalau hari ini dikasih makan bubur siang, ya kan, besok gado-gado dengan telur, dengan lontong atau nasi, kemudian hari lusanya dikasih lagi makan nasi campur. Ya dengan menu, dengan memanfaatkan tukang-tukang dan UMKM yang ada di sekitar. Tapi yang beratnya mungkin nanti di sisi higienisnya bagaimana. Nah, kita itu filter juga lagi makanan-makanan. Harus sekolah itu nanti harus mengkurasi, harus memfilter dulu mana tukang-tukang dagang yang bisa. Dari pengalaman Bang Jaki sebagai kepala daerah itu bisa nggak? Memungkinkan. Rasional nggak itu untuk dilakukan? Kita kebetulan di Kabupaten Tangerang punya program Gerakan Sekolah Menyenangkan. Di bawah program besar yang namanya Gerakan Sekolah Menyenangkan ini ada beberapa program-program lagi. Mulai dari pembenahan infrastruktur sanitasi, yaitu WC, toilet sekolah. Yang tadinya kan biasanya WC, toilet itu tempat yang paling pojok, kotor, jorok. Di sekolah udah pasti horor deh. Masuk ke sana tuh pasti horor. Nah, di sekolah-sekolah dasar sampai SMA di Tangerang itu, toilet justru bahkan ada beberapa sebagian besar di halaman muka sekolah, di dekat dengan pintu gerbang. Agar bisa terpantau semua. Ya kan kita bangunin, terpantau semua. Nah, itu kepala sekolah akan jadi rapotnya kepala sekolah kalau dia nggak ngurusin sanitasinya. Nah, kemudian ada program yang berikutnya adalah kurangi sampah sekolah kita. Di program kurangi sampah sekolah kita itu ada program kecil namanya kantin sehat. Di kantin sehat ini semua masakan untuk anak-anak, semua jajanan diproduksi pada hari itu fresh, kemudian tidak lagi berbungkus. Kurangi sampah sekolah kita kan mengurangi sampah. Berarti mereka bawa tumbler untuk minumannya, kemudian bawa kalau zaman kita kecil ompreng. Apa namanya? Tempat makan. Iya betul. Kalau orang tua bertingkat itu, yang ada yang bertingkat, ada yang cuma satu doang. Itu kan kalau orang tuanya memiliki waktu pasti dimasakin anaknya untuk makan siang anaknya. Tapi kalau orang tuanya tidak punya waktu, biasanya mereka bekali anaknya untuk beli. Jajannya. Nah, untuk makan siangnya itu mereka jajan di kantin sehat dan bersih sekolah, yang memang sudah dikurasi makanan-makanannya. Itu udah ada kok di sekolah di Tangerang SMP kita. Ya. Jadi tinggal nanti bagaimana pilotingnya, ya. Kemudian bagaimana nanti penyampaian susu gratisnya. Nah ini alhamdulillah kemarin kami mudah-mudahan nih dalam waktu dekat Kabupaten Tangerang ada beberapa sekolah dijadikan sampling juga dengan program tadi. Tangerang juga siap untuk menjadi pilot project. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Ini ya, karena sudah pengorganisiran sekolah-sekolah sudah berjalan. Nah udah. Dan ini mudah-mudahan program ini bisa berjalan di 2025. Kenapa saya berharap sekali dengan program ini? Karena efek jangka panjang untuk anak-anak kita ini sangat besar sekali. Nggak usah bicara stunting deh, bicara kekurangan gizi, ya. Itu anak-anak kita bisa paling tidak bisa terlapisi dengan makan siang yang nutrisinya sudah kita hitung untuk asupannya. Apalagi stunting kan bicaranya bukan pada saat anak udah lahir jadi stunting, jadi justru pada saat anak-anak ini berkembang. Di Tangerang pembagian untuk anak SMP dan SMA itu suplemen dan vitamin udah kita berikan kepada mereka untuk siswi ya. Apalagi manajemen menstruasi awal itu udah dikasih tahu. Mikro itu ya? Ada. Jadi itu. Oke Bang Jaki. Ya. Kita beralih ke
Golkar Jakarta. Oke, minum dulu ya. Silakan Bang. Oke. Ini kan tampaknya ada persaingan ketat nih Bang, posisi 5 besar ya Bang ya. Dan tapi saya dengar kemarin Anda tetap optimis target 14 kursi DPRD dapat terpenuhi. Ini target yang sangat tinggi. Betul. Jika membandingkan dengan perolehan 2 pileg sebelumnya nih, 2014-2019. Apa yang membuat Anda yakin target itu tercapai? Yang pertama adalah caleg-caleg kita pada saat ini memiliki caleg yang cukup militan, kemudian di beberapa dapil itu bahkan punya potensi 2 kursi yang cukup besar. Kemudian yang kedua, struktur infrastruktur Golkar di Jakarta ini memang kami sudah persiapkan dari tahun 2021 ya. Mulai semenjak Musda provinsi, kemudian musyawarah daerah di tingkat kota, turun terus sampai ke musyawarah tingkat kelurahan. Nah ini infrastruktur kader ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Yang berikutnya, bukan saja kesolidan dari DPP Partai Golkarnya juga, tapi juga Golkar menawarkan program-program kesejahteraan masyarakat yang memang sangat luar biasa. Mas kan tahu, Pak Ketua Umum kita kan Menko Perekonomian juga. Program kartu prakerja, program PKH, ya, keluarga prasejahtera, dan lain sebagainya yang memang kita lanjutkan akan menjadi program-program prioritas, terutama kepada kader-kader Golkar yang nanti diberikan kepercayaan di kabinet. Jadi program-program ini sangat membantu kami menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini loh, Golkar selalu berperan penting kepada program-program kesejahteraan masyarakat. Nah, begitu juga dengan solidnya infrastruktur partai, kader kita juga di bawah cukup aktif semua. Tidak menjelang 2024 aja, tapi pada saat COVID 2020, 2021 sampai 2022, itu kader Partai Golkar sangat aktif membantu masyarakat. Mulai dari pembagian masker, hand sanitizer, vitamin, suplemen, sampai membantu vaksinasi, kemudian juga bantuan-bantuan sosial yang lain, kita selalu berada di tengah masyarakat. Tidak hanya di event-event musibah-musibah, musiman aja ya, banjir gitu ya. Tidak hanya event itu, tapi juga di event-event yang di mana masyarakat membutuhkan kita hadir. Nah, dengan kegiatan-kegiatan ini, alhamdulillah simpati dan juga kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar di Jakarta. Iya, per hari ini juga udah lumayan perolehan kursinya sudah melebihi target kayaknya sepertinya. Hampir mencapai target. Hampir mencapai target ya. Iya. Karena 14 mudah-mudahan dari 10 dapil itu semua sudah terisi, dan sekarang ini beberapa dapil punya potensi untuk jadi kursi kedua. Bisa 12 kursi? 12 insya Allah bisa. Oke. Gitu. Ya, tinggal nanti di mana. Success story-nya Bang Jaki berarti luar biasa dong ya. Alhamdulillah. Untuk pilpresnya bisa meruntuhkan dominasi 01, dan kedua juga menaikkan target Partai Golkar tercapai Partai Golkar ya di DPRD. Mudah-mudahan jadi bisa ada pimpinan juga dari Partai Golkar gitu. Mantap. Kita doakan itu, Bang. Ya. Boleh spill lah, Bang. Sedikit target politik Anda. Ini success story sudah ada nih, ya kan, di 2024. Selaku Ketua DPD Golkar DKI Jakarta dan Ketua TKD. Setelah sukses dalam pemilu 2024 ini apa lagi, Bang? Persiapan apa lagi? Bang Jaki mau ngapain nih, Bang? Sebagai apakah kader Pilkada Jakarta? Sebagai kader partai, tugas saya sebagai Ketua Partai Golkar Jakarta itu sudah pasti meningkatkan suara Partai Golkar, meningkatkan kursi baik di DPRD maupun di DPR RI. Kemudian juga tadi sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran, punya target khusus juga untuk memenangkan Prabowo Gibran di Jakarta. Begitu juga sebagai kader partai, saya juga caleg juga di sini. Ini sedang bersaing juga. Ini tes saya untuk kemudian nanti diberikan asesmen yang baru lagi. Misalnya diberikan kepercayaan untuk maju sebagai calon pimpinan kepala daerah di Jakarta oleh partai, yaitu asesmen saya yang berikutnya, penugasan. Tapi yang saya harus selesaikan dulu yang ini, Pilpres dan Pileg ini. Sampai selesai. Proyeksi udah bagus nih. Ya mudah-mudahan nanti setelah pengumuman dari KPU, tanggal 2 atau tanggal 3 Maret ini, mungkin kalau mundur-mundur sedikit ya, karena di Jakarta ada yang beberapa yang PSU kan, karena hujan kemarin banjir. Iya. Ya itu nanti kita akan serahkan kepada Ketua Umum. Oke, ini
target yang kemarin diberikan oleh Pak Ketua Umum, ini hasilnya. Tapi sejauh ini Ketum happy dong. Alhamdulillah. So far so good. So far so good. Main behind the scene nih kan kemenangan di Jakarta. Tapi emang sangat luar biasa dengan di bawah kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto. Hari ini Golkar sangat luar biasa sekali. Bukan saja di Provinsi Jakarta, tapi di beberapa provinsi kita menjadi partai yang urutan pertama untuk perolehan suara. Dan pergerakan untuk membantu kampanyenya Prabowo Gibran juga kan dari kader Golkar sangat luar biasa sekali. Maka dari itu kita dapat kotel efeknya dari Prabowo Gibran. Peningkatan suara secara nasional juga signifikan. Betul. Nah ini ya, berikutnya ya saya sebagai kader nanti tunggu perintah ya. Tunggu perintah. Tapi udah terbukti. Tapi sebagai rekam jejak ya kan sudah ada semua. Kalau kita bicara rekam jejak ya sebagai pimpinan daerah. Tapi persiapannya sudah harus dari sekarang dong, Bang. Ya bisa aja. Dan permasalahan di Tangerang sama Jakarta semua hampir sama. Macet, banjir, infrastruktur, perumahan pemukiman. Boleh kira-kira apa fokus programnya? Sampah, ya sama semua. Iya. Hanya dari bedanya, periode ke periode ya? Dari periode ke periode. Hanya bedanya, Tangerang punya luas wilayah lebih luas dari Provinsi Jakarta, hanya anggarannya cuma 1/10-nya dari Jakarta. Kira-kira gitu. Nah, Jakarta dengan anggaran yang besar, ya tentu saja problematikanya juga sangat kompleks. Apalagi density populasinya itu sangat tinggi sekali di Jakarta ya. Dan yang paling penting, Gini rasio di Jakarta itu salah satu Gini rasio kedua yang terbesar. Rasio kesenjangan di tengah masyarakat, kesenjangan sosial. Kita hanya di bawah Jogja, kalau nggak di bawah DIY, itu hanya 0 berapa poin gitu. Dan sudah di atas 0,4. Kalau Gini rasio itu sudah di atas 0,4, itu sudah masuk ke lampu kuning sebetulnya. Jadi kerawanan gesekan konflik sosial masyarakat sangat tinggi. Ya pasti kriminalitas dan lain sebagainya. Jadi problematikanya hampir sama. Ini, Bang. Iya, lapangan pekerjaan, bagaimana menekan angka pengangguran yang tinggi di Jakarta, urbanisasi, kemudian tata kota, penataan kawasan pemukiman, perumahan, kemudian juga ya tadi banjir, sampah, ini menjadi problem besar di Jakarta. Walaupun nanti setelah itu ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur, walaupun tetap saja ibu kota, masalah itu menetap ya Bang? Iya, masalah menetap. Dan kita ini kan menjadi magnet bagi bukan saja orang di Pulau Jawa, tapi Sabang sampai Merauke untuk datang mengadu nasib ke Jakarta. Masih sebagai pusat bisnis. Sebagai pusat bisnis, ekonomi. Ya ini yang harus kemudian nanti ke depan harus ada planning, roadmap terhadap pembangunan Jakarta yang komprehensif dan menyeluruh sampai jangka panjang. Dan itu harus konsisten, walaupun kita juga tidak bisa terlepas dari pemerintah pusat ya. Ini juga harus kolaborasi dengan pemerintah pusat, karena kalau enggak susah. Udah siap betul kayaknya nih Abang. Bang Jaki, kami doakan yang terbaik. Terima kasih Mas, sama-sama. Terima kasih banyak sudah hadir di studio Akurat Talk. Kawan Akurat, demikian dulu episode kali ini, semoga bermanfaat. Akurat Talk. Kena tuh barang. Kena tuh barang.